Beralih ke informasi lain, Saudara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkhawatirkan penerapan KUHP baru akan menjadi mimpi buruk dan mengancam demokrasi Indonesia. Usman menyoroti sejumlah pasal seperti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta soal pemberian restoratif justice di tingkat kepolisian. Kami cuplik pernyataan Usman Hamid dalam tayangan Satu Meja The Forum episode KUHP baru Demokrasi Tinggal Nama yang tayang pada 7 Januari kemarin. Masih yakin bahwa kalau ini diberlakukan, ini mimpi buruk bagi demokrasi Indonesia? Yang saya baru bicarakan tadi baru 2 pasal. Oke. Larangan Marxisme, kemudian larangan penghinaan harkat dan martabat presiden. Padahal presiden itu di dalam banyak tafsir atas kovenan hak sipil dan politik yang diratifikasi oleh Indonesia adalah entitas yang absurd, yang abstrak, yang tidak bisa diletakkan sebagai subjek yang memiliki rasa terhina. Karena itu tidak bisa dilindungi harkat dan martabatnya itu. Jadi presiden adalah institusi, entitas negara yang abstrak. Pribadinya punya harkat, tapi ketika ia dikritik sebagai presiden, nggak punya itu. Nah, kecuali dia sudah warga negara atau hal-hal yang sifatnya menyerang karakteristik manusia, ras. Misalnya waktu pilkada DKI, Pak Basuki Cahayapurnama diserang karena Tionghoa dan karena non-muslim, itu sudah pribadi itu. Itu nggak bisa, itu harus dilarang itu. Nah, tapi kalau gubernur DKI ABC misalnya gitu, itu saya kira boleh. Kebijakannya yang dikritik. Jadi, nah tadi diskusinya Pak Dahana dan Pak Guru Besar, Pak Binsal itu terlalu teknis ke hukum. Tapi katakanlah kita masuk ke hukum ya. Misalnya konsep restoratif justice. Konsep restoratif justice itu sebenarnya kan satu gagasan alternatif dari retributive justice. Dari gagasan keadilan berupa koreksi lewat penghukuman pidana, lewat pemenjaraan. Nah, keadilan yang mau dihadirkan dari restoratif justice ini bukan keadilan dalam pengertian penghukuman penjara atau pengurungan orang, melainkan keadilan dalam bentuk yang lain, ganti rugi dan seterusnya, perdamaian. Saya sudahi dulu Bung Usman. Terakhir sedikit. Nah, sayangnya restoratif justice ini seolah-olah direduksi menjadi bisa diselesaikan di tangan kepolisian. Nah, itu keliru konsepnya. Restoratif justice itu harus diletakkan di tangan hakim, bahwa nantinya dia tidak berujung dengan pidana penjara, hakim yang memutuskan. Nah, kalau di awal di hulu misalnya gitu, saya khawatir itu menciptakan istilah di kepolisian 8-6 kan. Dan bisa juga ada abuse of power juga. Ada abuse of power, termasuk penundaan, penuntutan dan seterusnya. Itu yang saya kira harus dipastikan bahwa fair trial, peradilan yang adil menjadi terpenuhi, karena fair trial adalah syarat dari sebuah negara demokrasi. Nah, yang kedua, dalam demokrasi hukum selalu mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan individu. Jadi perlindungan hal-hal yang sifatnya abstrak seperti presiden, lembaga negara, ideologi, itu bukan ciri dari demokrasi. Jadi saya berharap saya salah. Saya ingin prediksi saya salah. Tapi prediksi saat ini saya khawatir demokrasi Indonesia benar-benar mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah resmi diberlakukan pada awal 2026. Pemerintah menghimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan berbagai isu yang beredar karena sistem telah dirancang seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu. Menanggapi kecemasan di masyarakat, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarech buka suara soal polemik terhadap beberapa pasal dalam KUHP baru. Salah satunya pasal 218 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, dan pasal 256 tentang penyelenggaraan unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan. Dalam pasal 218 ayat 1 diatur, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Menurut Edi, pasal tersebut tidak disahkan untuk menekan kebebasan berdemokrasi dan kebebasan berekspresi maupun melarang kritik publik. Presiden dan wakil presiden itu adalah personifikasi suatu negara. Sehingga mengapa pasal ini harus ada. Presiden dan wakil presiden itu punya pendukung. Minimal adalah 50% plus 1 ketika dia ikut dalam pemilihan presiden. Bapak Ibu saudara-saudara bisa bayangkan kalau pendukungnya tidak menerima presiden dan wakil presidennya itu dihina terus kemudian terjadi anarkis. Lalu apa yang mau kita katakan? Tapi dengan adanya pasal ini
Kalau ada bahasanya kan seperti ini, wong presiden saja yang dihina, tidak apa-apa kok yang pendukungnya sewot, kan kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah kanalisasi. Terkait isu demonstrasi dalam pasal 256, pemerintah menegaskan sifatnya adalah pemberitahuan, bukan izin. Edi menjamin, jika penanggung jawab sudah memberitahu aksi kepada polisi, mereka tidak bisa dipidana meski terjadi keonaran karena kewajiban hukumnya telah gugur. Demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Meski pemerintah berulang kali menegaskan agar masyarakat tak perlu khawatir dengan berbagai isu yang beredar, namun niat baik itu masih menyisakan kekhawatiran bagi publik, terutama terhadap pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan rawan kriminalisasi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan KUHP dan KUHAP memiliki peran sentral dalam menegakkan demokrasi. KUH pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Dalam sebuah negara yang demokratis, tentu hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral. Paling tidak 3 hal: menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Nah, sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menindaklanjuti gugatan terhadap KUHP baru yang diajukan ke MK. Tercatat sudah ada 8 permohonan uji materi terhadap KUHP baru yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan pengujian undang-undang merupakan proses konstitusional yang biasa dilakukan. Sebetulnya nggak ada yang baru ya. Ya kan kalau orang mau mengajukan pengujian undang-undang yang namanya pengujian undang-undang kan sama saja. Mau KUHP baru, mau KUHAP baru, ya kita kan proses seperti biasa. Jadi kita tentu siap untuk menghadapi ini karena ini kan sudah menjadi bagian yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mengajukan permohonan. Terdekat hari Jumat kalau saya tidak salah. Besok kita sudah mulai sidang. Iya. Tapi kalau apakah KUHP itu atau KUHAP itu masuk besok, saya harus cek dulu. Pemerintah menjamin KUHP dan KUHAP baru telah dirancang seimbang guna menciptakan peradilan pidana terpadu. Sementara untuk menyelesaikan kendala teknis di lapangan, pemerintah mengatakan masa transisi peradilan baru akan dikawal ketat melalui Forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda saudara, kami akan ajak Anda ke Museum Serangga pertama kalinya yang berada di Bengkulu. Dan tak hanya menyimpan ribuan koleksi serangga, museum ini juga menjadi sorotan setelah ditemukannya spesies serangga baru endemik Bengkulu.